Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan pendapat pada diskusi 6 mata kuliah studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara. Perkenalkan, saya Nanang Rianto dengan nomor induk mahasiswa 501122535 dari UT Daerah Batam. Pada diskusi 6, tema yang diangkat adalah kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Latar belakang isu gender dalam pendidikan dasar, ini kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan prinsip fundamental untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Hal ini berarti setiap siswa tanpa memandang jenis kelamin harus mendapatkan peluang, perlakuan, dan manfaat yang setara dari proses pendidikan. Kesetaraan gender menuntut pemberian peluang dan perlakuan yang setara bagi siswa laki-laki dan perempuan. Namun, realitasnya seringkali masih ditemukan bias gender yang tersembunyi dalam kurikulum, buku teks, hingga ekspektasi peran sosial di lingkungan sekolah. Pendidikan dasar adalah fase krusial untuk menanamkan nilai-nilai adil, inklusif, dan non-diskriminatif yang akan membuat karakter siswa di masa depan. Landasan teoritis pertama, memahami definisi gender penting untuk membedakan antara biologis dan sosiokultural untuk mengatasi isu ketidakadilan gender secara efektif di sekolah. Gender sama dengan konstruksi sosial, peran dan atribut yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan dipelajari dan dipengaruhi oleh budaya, bukan ditentukan oleh kodrat biologis. Bentuk ketidakadilan gender meliputi stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan berbasis gender. Semua bentuk ini harus diidentifikasi dan dihindari. Prinsip responsif gender memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi semua siswa dalam konteks pendidikan. Peran kritis guru pendidikan dasar. Guru adalah ujung tombak dalam menanamkan kesetaraan gender. Peran mereka tidak hanya sebatas pengajar, tetapi juga sebagai teladan dan arsitek lingkungan belajar yang adil. Guru merupakan agen perubahan sosial dengan menggunakan kurikulum dan interaksi kelas sebagai medium untuk menantang norma-norma bias gender yang ada di masyarakat. Guru harus menghindari stereotip secara sadar, menghindari pembagian tugas dan peran yang didasarkan pada asumsi gender tradisional. Misalnya, anak perempuan harus bersih-bersih, anak laki-laki harus angkat barang berat. Guru harus memberikan kesempatan yang setara, artinya memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpendapat, memimpin diskusi, dan terlibat dalam kegiatan praktik. Guru juga harus menghargai kontribusi, artinya mempromosikan budaya di kelas di mana kontribusi intelektual dan sosial siswa dihargai tanpa mempertimbangkan jenis kelamin mereka. Strategi konkret di Min2 Batam terkait dengan bias gender ini kita implementasikan dalam kurikulum dan pembelajaran. Min2 Batam mengimplementasikan strategi utama untuk memastikan belajar mengajar berjalan responsif gender. Pertama, kurikulum dan media responsif gender, melakukan revisi minor pada konten buku teks yang cenderung bias gender. Dua, menggunakan ilustrasi, gambar, dan cerita yang menampilkan perempuan dalam peran kepemimpinan atau non-tradisional
dan laki-laki dalam peran pengasuhan atau artistik. 3. Memastikan representasi gender yang seimbang dalam semua materi ajar. Pembelajaran kooperatif dan inklusif ini menggunakan metode seperti jigsaw atau think, pair, share yang menuntut partisipasi aktif dari semua kelompok. 2. Membentuk kelompok belajar yang heterogen dan adil. Ini untuk menghindari dominasi satu gender dalam peran tertentu. Terakhir, penilaian difokuskan pada proses kolaborasi, bukan hanya hasil akhir individu. Strategi konkret di Min 2 Batam yang kedua adalah nilai dan observasi. Selain metode pembelajaran, penanaman nilai dan pengawasan aktif terhadap potensi diskriminasi juga menjadi fokus penting di Min 2 Batam. Pertama, integrasi nilai sosial. Ini melaksanakan literasi tematik dengan pentingnya saling menghormati perbedaan gender sebagai bagian dari pendidikan karakter. Apakah observasinya? Observasi perilaku bias. Guru melakukan observasi rutin untuk mendeteksi tindakan subordinasi atau pembatasan peran berdasarkan gender di dalam dan di luar kelas. Kegiatan apresiasi. Ini mengadakan hari apresiasi teman sebaya untuk memupuk empati dan pengakuan terhadap bakat serta keunikan setiap siswa. Ini observasinya yaitu bimbingan edukatif, yakni memberikan bimbingan yang konstruktif dan pemahaman kesetaraan jika ditemukan perilaku diskriminatif baik antar siswa maupun guru ke siswa. Tantangan dan solusi implementasi kesetaraan gender. Implementasi kebijakan responsif gender di lingkungan pendidikan dasar sering menghadapi tantangan internal dan eksternal yang kompleks. Berikut adalah tantangan yang diidentifikasi di Min 2 Batam beserta solusinya. 1. Tantangan terkait dengan budaya masyarakat patriarkal. Tantangannya ini keluarga membatasi pilihan pendidikan atau peran anak perempuan. Maka solusinya parenting class, sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan pendidikan bagi anak. Dalam konteks materi ajar yang bias gender, ini ada tantangannya, yakni penguatan stereotip dan citra peran yang laku di benak siswa. Solusinya, revisi lokal materi dan menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD yang responsif gender. Selanjutnya, minimnya pelatihan guru. Ini tantangannya, kurangnya pemahaman guru dalam mengintegrasikan perspektif gender. Maka solusinya perlu kita adakan IHT, in-house training, integrasi perspektif gender dalam pembelajaran secara berkala. Ketidakmampuan menghadapi tantangan ini akan menghambat terciptanya lingkungan yang belajar yang inklusif atau truly inklusif. Jadi perlu pembiasaan dan juga perlu perhatian. Dampak positif implementasi kesetaraan gender mewujudkan pendidikan responsif gender membawa manfaat signifikan tidak hanya bagi siswa secara individu tetapi juga bagi iklim madrasah secara keseluruhan. Pertama, peningkatan kepercayaan diri. Ini siswa perempuan lebih berani berpartisipasi dan mengambil peran kepemimpinan. Kebetulan di kelas saya juga saya berikan kesempatan dasarnya bagi anak perempuan untuk menjadi pengurus struktur kelas. Ketua kelasnya juga perempuan. Pembentukan karakter mewujudkan siswa dengan akhlak mulia, gotong royong, dan kemampuan bernalar kritis. Kerjasama sehat, terciptanya kolaborasi yang efektif, dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Madrasah inklusif. Madrasah menjadi institusi yang berpihak pada keadilan sosial dan menghargai keragaman. Refleksi dan komitmen guru.
Pendidikan yang berkeadilan bukan sekedar memberi ruang yang sama, tetapi memastikan setiap anak merasa dihargai, berdaya, dan mampu berkembang tanpa batas. Komitmen guru di Minda Batam menjadi pilar utama berkelanjutan program kesetaraan gender. Artinya guru memberikan teladan nilai kesetaraan. Guru harus berkomitmen menjadi model peran yang menunjukkan sikap adil dan non-diskriminatif dalam setiap interaksi. Guru harus memberikan integrasi perspektif, memastikan bahwa sudut pandang gender diintegrasikan dalam semua mata pelajaran mulai dari sains hingga bahasa. Guru harus menumbuhkan budaya hormat, artinya berupaya secara konsisten menumbuhkan saling menghargai dan mendukung di seluruh lingkungan madrasah. Demikian yang dapat pendapat saya yang dapat saya sampaikan pada diskusi 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.